Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan antiplatelet, antikoagulan, dan trombolitik. Apa itu antiplatelet? Antiplatelet merupakan obat yang menghambat atau mencegah agregasi platelet. Sedangkan antikoagulan umumnya dikenal sebagai pengencer darah atau obat yang mengurangi atau mencegah pembekuan darah serta memperpanjang clotting time. Dan trombolisis, disebut juga fibrinolitik, merupakan obat yang melisiskan bekuan darah dalam pembuluh darah atau vaskular. Sebelum kita mempelajari mekanisme kerja obat, terlebih dahulu kita jelaskan terkait proses koagulasi darah. Koagulasi disebut juga clotting, yaitu suatu proses di mana darah berubah dari bentuk liquid menjadi gel dan membentuk bekuan darah atau blood clot. Tujuan koagulasi yaitu hemostasis, untuk mencegah atau menghentikan pengeluaran darah dari pembuluh darah dan diikuti oleh proses recovery atau perbaikan. Mekanisme koagulasi terdiri dari agregasi platelet atau platelet activation dan jalur koagulasi atau coagulation cascade. Nah, berikut ini merupakan proses aktivasi atau agregasi platelet. Ketika endotelium mengalami kerusakan, kolagen akan terekspos oleh platelet atau trombosit, sehingga kolagen terikat pada membran sel platelet, yaitu pada bagian glikoprotein 6. Proses perlekatan ini akan diperkuat oleh von Willebrand faktor atau VWF yang merupakan suatu faktor yang dilepas dari endotelium yang mengalami kerusakan. Von Willebrand faktor terikat pada bagian glikoprotein 1B di permukaan sel platelet. Ikatan kolagen dengan glikoprotein 6 akan memicu jalur signaling di dalam sel platelet sehingga platelet teraktivasi. Platelet yang teraktivasi akan menghasilkan atau mengeluarkan sejumlah granul seperti ADP, serotonin, tromboksan, dan beberapa granul yang lain seperti platelet activating factor, platelet faktor 4. Granul-granul yang dilepaskan ini akan mengaktifasi platelet lainnya di dalam sirkulasi darah. Granul yang dilepaskan seperti ADP, atau tromboksan dan serotonin mengaktifasi reseptor terkait protein G yang menyebabkan peningkatan ion kalsium di dalam sel. Peningkatan ion kalsium selanjutnya menyebabkan aktivasi protein kinase C. Protein kinase C mengaktifasi fosfolifase A2. Fosfolifase A2 selanjutnya akan memodifikasi glikoprotein 2B3A sehingga meningkatkan afinitas glikoprotein ini untuk mengikat fibrinogen. Fibrinogen merupakan protein plasma darah yang terikat pada permukaan platelet selama agregasi atau selama proses koagulasi. Fibrinogen nantinya dalam jalur koagulasi atau coagulation cascade akan diubah oleh trombin menjadi fibrin. Proses aktivasi platelet ini terus berlangsung untuk mengaktifasi platelet lainnya sehingga platelet akan berkumpul pada bagian vaskular yang mengalami kerusakan. Tujuannya adalah untuk mencegah pengeluaran darah dari vaskular. Agregasi platelet atau trombosit di lapisan endotelium tidak cukup untuk mengamankan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Bekuan harus dibentuk di tempat cedera. Pembentukan bekuan tergantung pada beberapa zat yang disebut faktor pembekuan darah. Faktor-faktor pembekuan darah biasanya ditunjukkan oleh angka Romawi 1-13. Faktor-faktor ini akan mengaktifkan satu sama lain yang dikenal sebagai cascade pembekuan atau coagulation cascade. Hasil akhir dari cascade ini adalah pembentukan fibrin. Fibrin merupakan bentuk aktif dari fibrinogen. Fibrinogen merupakan suatu protein plasma yang larut, sedangkan fibrin merupakan protein yang tidak larut. Protein fibrin saling menempel di antara platelet yang teragregasi untuk membentuk gumpalan. Coagulation cascade
terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik merupakan jalur koagulasi yang terjadi ketika trauma di luar pembuluh darah menyebabkan dinding pembuluh darah mengalami kerusakan. Sedangkan jalur intrinsik merupakan jalur koagulasi yang terjadi jika kerusakan berasal dari dalam dinding pembuluh darah. Hasil akhir dari kedua jalur tersebut yaitu pembentukan fibrin, dan selanjutnya fibrin akan distabilisasi oleh faktor pembekuan darah 13. Pada jalur ekstrinsik, jaringan yang mengalami kerusakan akan melepaskan tisu faktor, selanjutnya tisu faktor akan mengaktifasi faktor pembekuan darah 7 menjadi 7A. 7A akan mengaktifasi faktor pembekuan darah 9 menjadi 9A, selanjutnya akan mengaktifasi 10 menjadi 10A. 10A akan mengubah protrombin menjadi trombin, selanjutnya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Sedangkan pada jalur intrinsik, kerusakan di dalam pembuluh darah akan mengaktifasi faktor pembekuan darah 12, selanjutnya 12A akan mengaktifasi faktor pembekuan darah 11, faktor pembekuan darah 11 mengaktifasi faktor pembekuan darah 9, selanjutnya faktor pembekuan darah 10 teraktivasi dan mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Untuk mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam vaskular atau pembuluh darah, ada 3 jenis obat yang digunakan, yaitu antiplatelet, antikoagulan, dan trombolisis. Yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu antiplatelet. Antiplatelet terdiri atas penghambat siklooksigenase, inhibitor reseptor ADP, inhibitor fosfodiesterase, antagonis reseptor PAR1, inhibitor glikoprotein 2B3A, tromboksan inhibitors, dan antagonis serotonin. Irreversible siklooksigenase inhibitors atau penghambat enzim siklooksigenase, contohnya adalah aspirin. Aspirin menghambat enzim siklooksigenase sehingga mencegah pembentukan tromboksan. Adenosin difosfat reseptor inhibitors, contohnya adalah piclopidin, clopidogrel, prasugrel, dan lain-lain, bekerja dengan menghambat reseptor adenosin tipe P2Y12. Inhibisi obat ini pada reseptor ADP akan mencegah aktivasi ADP pada reseptornya. Selanjutnya, fosfodiesterase inhibitors, contohnya cilostazol, dipiridamol, dan sildenafil. Obat ini menghambat enzim fosfodiesterase sehingga kadar CAMP meningkat di dalam sel platelet. Peningkatan CAMP akan menghambat aktivasi dari glikoprotein 2B3A. Protease Activated Receptor 1 antagonis memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat reseptor PAR1. Protease Activated Receptor 1 merupakan reseptor dari trombin. Antiplatelet jenis baru ini, contohnya Forovaxar, bekerja dengan menghambat reseptor trombin sehingga akan mencegah terjadinya agregasi platelet yang berhubungan dengan trombin. Selanjutnya, glikoprotein 2B3A inhibitors, contohnya abciximab, eptifibatide, dan tirofiban, bekerja dengan cara menghambat reseptor GP2B3A sehingga mencegah ikatan fibrinogen dengan platelet. Selanjutnya, tromboksan inhibitors. Tromboksan inhibitors memiliki mekanisme kerja berbeda dengan irreversible siklooksigenase inhibitors. Irreversible siklooksigenase inhibitors, contohnya aspirin, menghambat enzim siklooksigenase, sedangkan tromboksan inhibitors memiliki mekanisme kerja yaitu memblok
reseptor tromboksan di permukaan sel platelet. Contohnya, serat Rhodas, Ridokrel, dan lain-lain. Selanjutnya, antagonis serotonin dengan cara menghambat reseptor serotonin di permukaan sel platelet. Contohnya, sarcoprelats, dan lain-lain. Antiplatelet yang masih dalam tahap penelitian yaitu antagonis reseptor ADP tipe P2Y1. Obat-obat ini akan menghambat reseptor ADP tipe P2Y1. Penggunaan antiplatelet akan mencegah agregasi platelet sehingga mencegah pembentukan bekuan darah. Selanjutnya, antikoagulan. Ada 3 tipe dari antikoagulan. Yang pertama, antagonis vitamin K, direct oral antikoagulan, dan low molecular weight heparin. Vitamin K antagonis contohnya adalah warfarin. Warfarin memiliki mekanisme kerja menghambat enzim vitamin K epoksid reduktase kompleks 1 sehingga mencegah sintesis faktor koagulasi. Faktor koagulasi darah yang dihambat oleh penggunaan warfarin yaitu 9, 10, menghambat protrombin, dan menghambat faktor pembekuan darah 7. Direct oral antikoagulan memiliki mekanisme kerja secara langsung menghambat faktor pembekuan darah. Contohnya, apixaban dan lain-lain. Kemudian, argotraban, dabigatran, direct thrombin inhibitors, dan inhibitors faktor 10A merupakan direct oral antikoagulan. Apixaban menghambat faktor 10A, direct thrombin inhibitors menghambat faktor pembekuan darah 2A atau dikenal dengan thrombin. Yang ketiga, heparin. Heparin memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat faktor 10A dan menghambat trombin. Inaktivasi trombin akan mencegah perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Yang terakhir yaitu golongan trombolitik. Trombolitik dikenal juga dengan istilah fibrinolitik, merupakan obat yang melisiskan pembentukan trombi atau bekuan darah di dalam vaskular. Contoh trombolitik yaitu urokinase dan streptokinase. Trombolitik jenis lain yaitu alteplase, reteplase, dan tenecteplase. Golongan trombolitik ini bertindak sebagai plasminogen aktivator untuk mengubah plasminogen menjadi bentuk aktif yaitu plasmin. Plasmin merupakan protein proteolitik yang berperan untuk melisiskan bekuan darah di dalam vaskular. Thank you for learning. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.